rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, niki seragam anyar. Iya. Alhamdulillah sarung kula rada matching nih kan. Semoga terus sehati dan sehidup sesurga. Allahumma. Sareng-sareng sowan dumateng kersanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Telaga Kautsar fi Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, senyampang di bulan Syawal dan kita berhalal bihalal menghaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila wonten salah, wonten lepat, wonten khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama seperti tahun kemarin, kalau saya ada dosa kula jenengan pek sedanten. Mugi-mugi hablum minallah sampun beres, hablum minan nas nggih sampun beres. Allahumma amin. Tidak ada ganjalan apapun kita masuk surga, mboten enten sing gandoli, tidak ada yang menuntut kita. Semoga kita semua diridhoi, diampuni, diberi rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita, langkah kita selalu mendapatkan nadrah perhatian khusus Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aulia, para syuhada, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, insyaallah tidak dawa-dawa keranten mboten enten jajane. Insyaallah panjenengan nggih kathah tamu, maka mugi-mugi ingkang singkat dados ilmu ingkang barokah manfaat. Kita keluar dari bulan suci Ramadan banyak pelajaran. Harus ada peningkatan. Salah satunya adalah kita ingat tiap malam kula lan panjenengan sedanten ten sasi Ramadan maos donga. Pertanyaannya, doa apakah yang kita baca tiap malam? Tidak lain dan tidak bukan adalah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nggih niku nggih termasuk sing diwaos kan. Cuma yang kita maksud adalah ketika kita seusai melakukan sholat tarawih, sholat witir, kula lan panjenengan sedanten maos Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Diwaos ping pinten? Ping 3. Doa ini maknanya kita mohon ridho dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari murka dan nerakanya. Kita membaca sebanyak 3 kali, sedangkan dalam riwayat hadis dikatakan siapa yang minta surga sebanyak 3 kali, surga yang akan mendoakannya. Bagaimana surga mendoakan? Ya Allah, masukkan dia kemari, masukkan dia ke sini. Allahumma amin. Dan siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka sebanyak 3 kali, neraka yang akan mendoakan dia, ya Allah jauhkan dia dari sini. Allahumma amin. Ini salah satu fadilahnya. Berikutnya ibu-ibu sekalian, kula lan panjenengan sedanten tendonga menika minta ridho dan surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ridho itu apa? Menurut ulama tasawuf, ridho itu adalah nihayatut tawakkul, puncak ketawakalan. Makanya tidak heran kalau kemudian tahapan kita itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Sedangkan tawakal itu puncaknya adalah ridho. Imam Ghazali menjelaskan bahwa akhlakul karimah, puncak akhlak yang baik adalah ketika manusia sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho niki nggih enteng, nggih abot. Kalau kemudian kita semuanya sedang mendapatkan sebuah nikmat,
kita mengatakan ridho gampang. Tapi kalau kita sedang mendapatkan na'udzubillah musibah, untuk ridho ini tentu butuh perjuangan. Tapi ibu-ibu sekalian, tidak ada salahnya kita melatih diri. Mungkin apa? Kita belajar. Dawuhipun Imam Ghazali, orang itu kalau mau memiliki akhlak yang baik harus bersungguh-sungguh. Bahasa Ihya-nya mujahadah. Dia harus terus latihan. Bahasa Ihya Ulumuddin-nya melakukan riyadhah. Orang yang kalau sudah mujahadah, komitmen, aku kepingin duwe akhlak iki, aku kepingin dadi menungso sing makome makom ridho, Allahumma amin. Aku kudu temenan, aku kudu maksa awakku, aku harus melakukan riyadhah, melakukan latihan. Bagaimana tidak, nanti kalau orang itu ridho, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ada satu ayat kados mengatakan, panjenengan mesti sampun apal. Bunyi ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho, diridhoi oleh Gusti Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kula lan panjenengan sedanten disuwun dening Gusti Allah agar memiliki hati yang tenang. Lek tasik kata duwike, hati tenang niki gampang napa endeng? Gampang. Tapi lek pas kata utange, niki sing biasane bingung. Lek tasik tahes punya jiwa yang tenang gampang. Tapi kalau sedang kumat asam urat, asam lambunge, pas boyok lemes, jiwa tenang gampang. Tapi pas boyok-boyokan, untuk memiliki jiwa yang tenang butuh mujahadah dan butuh riyadhah. Tapi akhlak dikados mekaten menika. Dikatakan akhlak itu apa sih? Majmu'un minas sulukiyat, kumpulan karakter. Allati yudhiruhal abdu, yang ditampakkan oleh seseorang fi muwajahatil ahdath, dalam menghadapi kondisi yang berbeza-beza. Kadang roda ekonomi ada di atas, kadang di bawah, dia tetap istiqomah. Demikian juga digunakan untuk menghadapi orang, teman, tetangga sing macam-macam. Untuk ridho menghadapi orang yang baik ini gampang. Tapi ridho menghadapi orang sing kakean macem, itu yang kemudian tidak gampang. Tapi mugi-mugi saged istiqomah. Allahumma amin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kondisi enak tenang, kondisi susah hati dan jiwanya tetap tenang. Dawuhipun Imam Ghazali, man lam yakhsha qalbuh lam takhsha jawarihu. Orang yang hatinya tidak khusyuk, perilakunya juga tidak bakal khusyuk. Orang yang hatinya tidak tenang, perilaku dan ucapannya juga bakal tidak tenang. Orang yang hatinya tewur, maka nanti ucapan dan perilakunya juga bakal tewur. Ma huwa tewur? Tewur ini apa? Roh. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
kalau dipikir-pikir, apapun yang kita hadapi, kondisi yang berbeda-beda, tetangga, teman, kawan, anak-anak yang macam-macam, ini adalah media untuk mujahadah dan riyadhah. Kira-kira kita nanti kalau sudah dipanggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ketika meninggal dunia dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho atau tidak ridho, maka kita perlu latihan mulai sekarang. Pangapunten, kita sampaikan, kalau orang meninggal dunia itu biasanya umumnya disebabkan sakit, nggih napa nggih? Tapi wonten sing boten sakit, tapi nggih jarang tiang boten sakit terus pecah, nggih wonten, tapi boten kathah. Sing sering-seringnya napa? Sakit riye. Terus biasanya sakitnya biasa napa nayamul? Sakitnya nggih rada nayamul. Jarang moro waktu anjing, moro ngeblak mati, itu kan jarang. Biasanya nggih sakit sing rada lumayan. Biasanya orang meninggal dunia itu di atas kasur, terbaring dalam keadaan sakit. Makanya ketika ada pertanyaan, tempat apakah yang paling menyeramkan? Jawabannya kasur. Keranten apa? Kathah tiyang nyowone dicabut pas ten pundi? Kasur. Makanya jangan sering-sering berbaring di kasur. Nggih, kathah tiyang pecah ten pundi? Kasur. Biasanya lek wonten tiyang lunga badhe kesah luar kota, hati-hati nek embong lewat kiwae minggir ae. Wae kecelakaan, hati-hati. Padahal nggih sing sak temene kedah hati-hati niki pundi? Lek jenengan badhe tilem, sinten badhe tilem, hati-hati ya. Badhe tilem hati-hati, akeh wong mati nang dhuwure kasur. Tiyang niki biasanya lek pecah rada penyakit, mugi-mugi sehat walafiat sedaya. Ya. Mugi-mugi sehat walafiat. Tapi kita observasi, kita melihat kondisi secara umum, orang itu biasanya wafat dalam keadaan sakit, nopo sing jenenge komplikasi, sakit sing nopo-nopo. Nah, ketika dalam kondisi kesehatan sudah sedemikian rupa, mugi-mugi setiap diri kita selalu dalam keadaan ridho terhadap takdiripun Gusti Allah. Dilatih mulai saat ini. Sareng-sareng latihan. Wong sudah kita minta di Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Terus latihan. Angsal ujian napa kemawon, umpami rada kumat asam lambunge niki wae. Ten lebete manah Gusti Allah kula ridho. Gusti Allah kula ridho. Tetep ndonga, tetep ten dokter, tetap tumbas obat, tapi di hati yang terdalam mengatakan Gusti Allah kula ridho. Dawuhipun Rama Yai Basari Alwi, awak mulai loro ojo dipikir, ya tetep ndonga maca ayat-ayat syifa, tetep nang dokter tuku obat-obatono, tapi ojo dipikir engko lek awakmu loro mbok pikir engko loromu loro fisik, loro pikir. Nggih, hati-hati. Lek kakean pikiran tambah nemen apa mboten? Ojo pas loro. Tas tahes kinten lek kakean pikiran. Dirase tiyang sepuh ojo sampai kumpul telu iki. Kesel luwe susah. Kesel luwe susah sama dengan loro. No? Kesel luwe susah. Nggih. Lemek kali tok mboten biasane mboten sakit. Kula sakniki kesel tas dugi lumajang lele-lele langsung ten derek-derek malang. Nggih kesel. Tapi kula seneng. Nggih kesel tapi sakniki seneng. Nggih rada luwe sakjane. Tapi kula mboten susah, akhirnya nggih alhamdulillah sehat. Pokoknya lek telu niki pun kakean pikiran. Buktinya orang yang kalau tidak banyak pikiran tidak akan mudah jatuh sakit. Contohnya napa wong gendeng niku. Wong gendeng niku juara.
ceritanya wong gendeng kalau ini kenging covid ngoten mboten ya. Padahal panas nggih kepanasan, udan nggih udan. Karena ceritanya moro wong gendeng jaluk kerokan kancane pinggir rembong. Berarti lek kepingin sehat jadilah orang yang tidak banyak pikiran. Tidak banyak pikiran. Dikembalikan kepada Gusti Allah. Gusti Allah kula ridho. Wonten tangga ngeten misale ngeten. Gusti Allah kula ridho. Roda ekonomi kadang di atas, kadang di bawah. Gusti Allah kula ridho. Ini sebagai mujahadah dan riyadhah niku. Nanti ketika wallahu a'lam kita nanti meninggal dunianya dalam kondisi apa-apa wallahu a'lam, mugi-mugi husnul khotimah sekali. Tapi biasanya diuji dengan apa? Yang jelas kita itu akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Sakar itu apa sih? Jangan karena sering mireng sakron itu. Sakron itu mabuk. Sakar itu memang orang yang sakaratul maut itu antara sadar dan tidak sadar. Keranten dalam kondisi yang dicabut nyawanya, tapi berkat mujahadah dan riyadhah selama ini, semoga ketika itu kita dalam hati mengatakan Gusti Allah kula ridho dengan takdir dan keputusanmu, Allahumma amin. Nanti kalau dipanggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho terhadap takdir keputusan Gusti Allah, pasti Allah akan ridho kepada kita, Allahumma amin. Ibu sekalian, radiyatan mardiyah itu mboten nenten pemisah kata apapun. Tidak, Gusti Allah tidak mengatakan radiyatan wa mardiyah, ridho dan diridhoi. Gusti Allah mboten dawuh radiyatan summa mardiyah, dalam keadaan ridho kemudian diridhoi oleh Gusti Allah. Mboten nenten kata dan, mboten nenten kata maka, mboten nenten kata napa kemudian. Langsung pokoknya manusia ridho, Allah ridho kepada orang itu. Innallaha sari'ul hisab, balasan Allah itu sangat cepat. Selagi hamba itu ridho, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan man radiya falahur ridho. Siapa orang yang ridho terhadap takdir keputusan Gusti Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Allahumma amin. Wa man sakhata falahu sukhtu. Dan siapa yang tidak ridho terhadap takdiripun Gusti Allah, sakit jerit-jerit, aku kok loro padahal aku wis tuku obat 3 juta, aku kok loro, dokter dugi dipisui, oh jeruk ini, tambah misui. Akhirnya dia menjadi akhirnya meninggal dunia dalam keadaan ada ambisi-ambisi duniawi yang dia merasa belum mendapatkannya. Wah, aku kepingin ini, saya kok wis ngene, aku wis kepingin kok ngene. Akhirnya menjadi arwah gentayangan, ya. Nah, akhirnya meninggal dunia tidak dalam keadaan radiyatan mardiyah, tapi meninggal dalam keadaan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Meninggal dunia dalam keadaan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah membuat kamu lalai, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mendatangi liang kubur. Meninggal dunia dalam keadaan arwahnya penasaran, tidak dalam keadaan radiyatan mardiyah. Ibu-ibu sekalian, selain lek cara Jawane niku wae, Gusti Allah kula ridho. Gusti Allah kula ridho. Pun boten usah diomongaken. Gusti Allah kula ridho, pas salipan kali ridho putrane sinten? Kan ridho kula. Gusti Allah kula ridho. Radiyatan mardiyah. Kalau bahasa Arabnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dikatakan, man qala, barang siapa mengatakan raditu billahi rabba,
Aku ridho Allah sebagai Tuhanku yang mengatur urusan kehidupanku. Wabil Islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya, dalam riwayatnya tanpa Rasulullah. Wabi Muhammadin nabiyya, dan ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dakhala lahul wajabat lahul jannah, maka orang itu wajib mendapatkan surga. Tapi kita yakin Islam ini kan tidak sekedar agama ucapan, tapi sekaligus agama kelakuan. Sekali lagi, Islam ini tidak hanya agama ucapan, tapi harus dibuktikan dalam perbuatan. Lalu yang ngomong tok raditu bilang mlebet swarga, makin yang salah paham, akhirnya pahamnya salah. Gak usah sembahyang, poso-poso, gak usah poso, mek pentinten raditu billahi robba wabil islami dina wa bin kula mlebu swarga. Lah niki hukume ya napa? Hukume kok nyimut ya. Dalam kehidupannya dia membuktikan apa tidak. Ketika mendapatkan takdir sesuatu keputusan dari Gusti Allah, ridho napa mboten. Wonten aturan agama Islam. Ken sembahyang nggih sembahyang, ken poso nggih poso, berarti dia wabil Islam midina. Ketika dia meniru akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, berarti dia sudah ridho wabi Muhammadin nabiyya. Orang yang seperti ini yang wajabat lahul jannah, maka dia wajib mendapatkan surga. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma amin. Rencang sing Temenggungan, rencang kalau Ustaz Ali bin Abdul Hafid itu kan yang meninggal muda, yang badhe ngajar ten pundi niki, ten Tumpang mantun ngoten nete sepeda motor, mantun ngoten ngisi bensin. Masjid yang tempat beliau akan mengajar tinggal 500 meter. Ngisi bensin ten jenuh jeruk. Ngisi bensin mantun ngoten helm dicopot, keranten tinggal 500 meter. Dan itu pun masuk gang, helm dicopot, medal duki pom bensin. Wonten motor bawaan terus entah keserempet napa boten, tapi ngeblak terus manteng ngoten, kepalanya lebih dulu yang terkena aspal itu, meninggal di situ. Tapi sesuai cerita Gus Ali, ketika akan meninggal dunia itu dia mengatakan sampun, kan ada yang nolongin, sampun kula ridho. Berarti ini kan sudah ada mujahadah. Ketika menghadapi kondisi apapun yang secara zahir boten penak, kita mudah mengatakan Gusti Allah kula. Akhirnya hati ini tenang no boten? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Orang ditanya, cita-citamu apa yang belum pasti tercapai? Tak delok omamu wis loro, mobilmu loro, tokomu loro, bojomu loro ping loro, kurangi telu. Cita-citamu apa yang belum pasti tercapai? Kata dia, saya masih mengejar 2 target. Yang pertama, saya kepingin diakui sebagai Abdullah, hambanipun Gusti Allah. Yang kedua, saya kepingin mengejar status sebagai ummatur Rasulillah, umatnya kanjeng Nabi. Lek loro iki tercapai, beres pun. Beres. Abdullah, kalau saya diakui sebagai hamba Allah, maksudnya hamba Allah yang soleh, nanti ketika saya meninggal dunia, saya akan dipanggil dengan seruan fadkhuli fi ibadi. Ketika saya diakui sebagai umat Nabi Muhammad, nanti pada mahsyar saya akan berpotensi besar mendapatkan pertolongan agung asy-syafa'atul uzma dari Nabi Muhammad. Dan ketika saya harus melintas di atas sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, semoga saya termasuk yang didoakan oleh Nabi Muhammad, di mana beliau berdiri di salah satu sisi jembatan dan mendoakan umatnya, ya Rabb salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. 2 status ini yang harus kita raih, kita cari, kita kejar, sebagai Abdullah hambanipun Gusti Allah, dan sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku.
Imam Ahmad bin Hambal ditanya, kapan manusia itu merasakan kebahagiaan yang sebenarnya? Kapan manusia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Dijawab oleh Imam Ahmad, ketika kakinya sudah masuk di pintu surga. Ketika langkah kakinya sudah plek melebet swarga, itulah kebahagiaan yang hakiki. Lek tasik pendonyo tidak ada nikmat 100%, tidak ada musibah yang juga 100%. Dirasih yang malang urip niku sawan sinar. Omahe pinggir rembong, makro-makro, tamburane lombok terong, kadang digodho ambek anake. Ngene bagi? Gak digodho ambek anake, digodho ambek bojone dhewe. Gak digodho ambek bojone dhewe, digodho ambek bojone. Urip niku sawan sinawar. Mboten enten nikmat full, mboten enten musibah full. Tapi lek ten akhirat antara nikmat full atau adab siksa yang full. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita berada di kenikmatan yang full, fi jannatin na'im, di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Kesimpulannya dari pengajian ini ada 100 kesimpulan. Yang pertama mugi-mugi donga niku wau tetap diwaos meskipun masih sudah keluar dari bulan suci Ramadan. Tetap Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Diwaos paling tidak ping 3. Dimasukkan di doa setelah sholat sahih. Allahumma inna, cek mboten supe ya. Allahumma inna nas'aluka, kan mesti hafal. Lek mboten hafal kan ke baca jufut ya. Tiap dalu pun diwaos. Mosok pas ndonga kali Allahumma apa jare baris. Allahumma barik lana fi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kesimpulan yang kedua, boten angsal susah. Boten angsal supe, boten angsal susah. Jenenge urip nggih mesti mikir ya. Tapi apapun yang harus dipikir diawali Gusti Allah kula ridho. Susah kan boten angsal. Buktinya Kanjeng Nabi minta perlindungan kepada Gusti Allah dari kondisi susah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal riwayat yang terkuat bidhammil ha wal huzni. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Berarti boten angsal susah. Tiang susah mangke ayah. Ya, itu saja kesimpulannya. Mugi-mugi Ramadan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan menerima puasa kita, sholat kita, tarawih kita, witir kita, bacaan Al-Qur'an kita. Mugi-mugi tambah suwe tambah sae, dan ketika kita wafat di puncak kehidupan kita wafat dalam keadaan melakukan puncak kebaikan kita, dalam keadaan hati kita tenang, dalam keadaan jiwa kita tenang, dalam keadaan ridho, dan semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biqabulil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi ad-dunya fafarrihna fil akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bi sirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.